Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sekartanjung dengan 3 digit NIM terakhir 074. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk hubungan internasional dan peran Indonesia di dunia global. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan semangat universal yang relevan dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Nah, berikut adalah beberapa peran Pancasila dalam hubungan internasional. Yang pertama, mencerminkan prinsip perdamaian. Yang kedua, mendorong kerjasama internasional. Yang ketiga, menjadi dasar multikulturalisme global. Yang keempat, menghormati kedaulatan negara lain. Lalu yang kelima, membangun solidaritas global. Lalu adapun bagaimana Pancasila mempengaruhi hubungan internasional dan peran Indonesia. Yang pertama, menjadi dasar politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, mengedepankan perdamaian dan keadilan. Yang ketiga, memperjuangkan solidaritas dan kerjasama antar bangsa. Yang keempat, membangun keberlanjutan dan keseimbangan global. Yang terakhir, memperkuat posisi sebagai negara multikultural. Pancasila diinterpretasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama dan kedua yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Lalu di alinea ketiga yang menunjukkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerminkan sila pertama Pancasila. Lalu alinea keempat yang secara eksplisit menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum, Pancasila memengaruhi kebijakan dan produk hukum negara dengan yang pertama, landasan moral dan etika. Setiap undang-undang atau kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua, panduan dalam menyelesaikan konflik. Pancasila mendorong pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian konflik politik atau kebijakan. Contohnya, pembentukan undang-undang seringkali dilakukan melalui konsultasi publik dan dialog lintas sektor untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga, prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Kebijakan ekonomi dan sosial harus mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Yang keempat, kerangka penyusunan regulasi. Undang-undang dan peraturan harus melalui uji materi untuk memastikan tidak bertentangan dengan Pancasila. Lalu adapun tantangan Pancasila dalam era globalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan Pancasila dalam era globalisasi yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi. Penyebaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan disinformasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Yang keempat, krisis moral dan etika. Gaya hidup modern seringkali menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai moral dan etika Pancasila seperti keadilan, gotong royong, dan kebersamaan. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bisa melalui pendidikan, menggunakan teknologi secara bijak, memperkuat toleransi dan gotong royong, menguatkan ketahanan ideologi, dan meningkatkan partisipasi generasi muda. Adapun kasus serangan ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017 yang memiliki keterkaitan dengan radikalisme, perkembangan teknologi, dan aktualisasi nilai Pancasila. Meski WannaCry bukan serangan yang dimotivasi oleh ideologi radikal, jenis serangan cyber seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk melemahkan infrastruktur negara atau menyebarkan ketakutan. Serangan WannaCry menunjukkan sisi gelap perkembangan teknologi yang semula dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi malah disalahgunakan untuk tujuan destruktif. Dengan memadukan semangat gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan, Indonesia dapat memperkuat peran nasional maupun global dalam menghadapi ancaman teknologi di era globalisasi. Sekian.